Apa sih harus milih VGK sama pengabdian masyarakat itu? Oke, karena waktu itu VGK adalah jenis yang bisa digabungin sama seluruh prodi. Jadi jurusan kita tuh nggak terbatas untuk satu kayak akuntansi doang atau sipil doang atau manajemen doang, tapi kita boleh gabung sama prodi-prodi lain. Dan Apa sih Kak Dakauri itu dan ngapain aja di Dakauri dan kenapa Kak Keiji mau ikut Dakauri? Oke, boleh Kak. Aku mungkin ikut Dakauri itu dari awal banget masuk kuliah. Jadi nyicilnya dari anggota, terus aku naik jadi pengurus. Kemarin aku jadi pengawas sekarang jatuhnya. Nah, kalau Dakauri sendiri itu kan Dakauri kalau di sini kita tahu kepanjangannya dari Kami Untuk Negeri. Jadi ini salah satu bentuk organisasi yang memang ada di UPJ yang isinya anak-anak mahasiswa aktif tentunya ya. Oke, halo Sobat POV, welcome back to our channel POV, Pakistan Video Onion UPJ Bintaro. Bersama aku ada sebagai sekarang selaku host pada episode kali ini. Dan teman-teman, sekarang kita kedatangan salah satu narasumber yang merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Dan katanya dia sudah lolos program PKM tahap nasional dan udah kedua kalinya nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir dan jangan sampai di next. Untuk itu buat teman-teman daripada penasaran, boleh langsung kenalin aja narasumber kita. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Patricia Keizi Prabandari dari program studi akuntansi angkatan 2020. Salam kenal. Oke, berarti aku panggilnya Kak Keizi ya. Iya, boleh. Oke. Kak Keizi, gimana kabarnya Kak? Baik Andre. Oke, alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa Kak? Udah? Kita naik jet. Oh, naik jet. Iya, kita naik motor kesini ya. Tadi cepet banget iya, ya? Cepet. Kita ngebut. Oke, Kak, sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut nih Kak, aku mau nanya apa sih PKM itu? Mungkin teman-teman di rumah nih kayak penasaran, PKM itu apa Kak? Oke, kalau PKM itu sendiri adalah program kreativitas mahasiswa yang memang disediakan atau diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti untuk sebuah perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu bisa ikut serta. Jadi seluruh mahasiswa aktif itu bisa ikut serta menyalurkan ide-ide kreatif mereka yang disediakan dan diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti. Oh, berarti itu nggak cuma UPJ doang ya? Nggak cuma UPJ doang. Seleksinya secara nasional Secara ya? nasional, jadi setiap kampus seleksi, terus kemudian diseleksi untuk dinaikkan ke tingkat nasional tahap pendanaan, kayak gitu. Oke, dan kakak ini tahu kegiatan PKM ini dari mana Kak? Dan sampai pengen nih ikut kegiatan PKM ini itu dari mana dan kenapa juga? Oke, pertama tahunya pasti dari BKL atau Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Yang kita tahu itu menaungi anak-anak beasiswa dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan di UPJ gitu ya. Misalkan bersangkutan dengan mahasiswa tentunya. Iya, betul. Nah, biasanya jadi saluran juga karena aku kebetulan anak beasiswa gitu ya, anak beasiswa. Jadi BKL itu meminta untuk seluruh mahasiswa yang penerima beasiswa itu untuk aktif menyalurkan ide-ide mereka lewat program si PKM ini gitu. Oh, oke, berarti tapi kalau aku denger kayaknya awal-awalnya terpaksa gitu ya Kak? Aku nggak bilang terpaksa ya, tapi kalau misalkan pertama itu bingung, jadi lebih ke arah bingung karena ini program apa sih, kita nggak pernah tahu sebelumnya, apalagi pas pertama masuk, jadi aku masih nggak ada bayangan sama sekali. Dan awalnya karena oke, kita coba aja dulu, dan ternyata yang pertama kan belum berhasil tuh. Tapi setelah banyak riset, banyak juga ngobrol, banyak baca, dan kita banyak belajar hal-hal baru, ternyata bisa lolos di tahap berikutnya. Dari awalnya gagal sampai 2 kali berturut-turut lolos tingkat nasional. Tepuk tangan dulu. Oke. Dan aku mau nanya nih Kak, terkait kakak nih kan tadi dari awal nih ikut PKM gagal, terus itu sampai akhirnya lolos 2 kali. Aku mau tanya terkait proses kakak dari awal sampai akhirnya bisa lolos tuh gimana dari awalnya gitu Kak? Oke, pasti pertamanya kalau yang kita bahas yang lolos aja ya gitu. Jadi kalau yang lolos itu juga itu pertamanya dari mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Jadi aku di situ sekelas sama teman-teman yang beragam prodinya. Jadi aku disarankan untuk bikin output di UAS itu, buat UAS ya, buat bahan UAS itu adalah program kreativitas mahasiswa itu, dan kebetulan masanya adalah pengumpulan PKM. Jadi karena sekalian aku sudah bikin output itu di mata kuliah tersebut, jadi aku manfaatin tuh apa yang udah aku olah, apa yang aku dan teman kelompokku sudah buat, baru aku naikkan ke BKL kayak gitu. Oh, berarti itu nggak sendiri ya Kak? Nggak ada sendiri. Teman-teman yang lain iya, juga? Kita bertiga waktu itu. Dan itu kakak sendiri hanya bersama mahasiswa atau ada pembimbing dari dosen juga Kak? Ada pembimbingnya gitu. Ada Pak Surya dari program studi arsitektur. Kebetulan waktu mata kuliah tersebut itu yang ngajar beliau gitu kan, karena itu kan mata kuliah yang lintas jurusan ya. Jadi aku gabung sama anak teknik sipil, sama manajemen dan lain-lain gitu. Oke, berarti nggak cuma dari satu prodi aja, dan beda-beda prodi juga boleh ya Kak? Oke. Dan aku mau kepo-kepoin lagi nih kan, Kak Kejit nih udah 2 kali ikut PKM nih ya Kak, dan 2 kali lolos juga. Terus aku mau nanya terkait perbedaan dari PKM yang pertama sama kedua tuh apa Kak?
yang pertama lolos sama yang kedua lolos itu boleh diceritain lagi Kak? Oke, kalau yang pertama itu aku ngambil temanya adalah atau subtemanya ya. Jadi kategorinya adalah PKM VGK. Jadi nanti outputnya kita diminta untuk bikin video dan waktu itu aku juga bikin prototype. Jadi karena aku bikin salah satu alternatif untuk pengganti plastik. Jadi aku bikinnya dari kain yang aku lapisin dengan lapisan lilin lebah atau raubis itu ya, beeswax gitu. Jadi aku bikin prototipe dari dana yang dikucurkan sama Kemenristek-Dikti. Nah, kalau yang kedua itu adalah temanya PKM-PM. Jadi itu pemanfaatan dan kita ngasih seminar, jatuhnya bukan seminar sih, kayak pelatihan. Dari pelatihan nanti ke masyarakat mengenai pengelolaan sampah plastik yang ada di sekitar kita untuk jadi ada nilai daya gunanya atau nilai jualnya kayak gitu. Oke, berarti selain Kakak bikin ide dan teman-teman berarti bikin prototipenya juga dan juga langsung terjun ke masyarakat ya untuk itu. Oke. Dan dari pengalaman Kakak nih selama mengikuti PKM ini dari awal sampai sekarang itu apa aja sih Kak yang udah didapat itu selama mengikuti kegiatan PKM ini? Oke, yang pasti karena ini diikutin banyak kampus ya, nggak bukan kampus kita aja. Jadi waktu itu sebenarnya nggak ada pikiran untuk kayak harus lolos, tapi kan karena kita punya kewajiban yang pertama kita mencurahkan ide dulu. Yang penting kita coba dulu nih. Jadi aku berusaha untuk dapetin ilmu baru karena kebetulan di pembangunan berkelanjutan kan temanya SDGs tuh, kita bahas semua SDGs yang ada dan itu jadi salah satu ide yang menarik untuk ternyata di lingkungan sekitar kita tuh ada yang bisa diolah, ada yang bisa diperbarui dan ada yang bisa diganti dengan barang-barang alternatif yang mendukung keberlanjutan si bumi ini kan. Nah kebetulan kalau di yang sekarang adalah PKM-PM dan mungkin karena ini ranahnya dikerjakan sama teman-teman yang aku kenal lewat Dakauri juga, jadi lebih ke arah pengabdian masyarakat dan alternatif untuk memanfaatkan sampah plastik tersebut gitu. Oke, mungkin aku sedikit tanya lagi, kenapa sih harus milih VGK sama pengabdian masyarakat itu? Oke, karena waktu itu VGK adalah jenis yang bisa digabungin sama seluruh prodi. Jadi jurusan kita tuh nggak terbatas untuk satu kayak akuntansi doang atau hipel doang atau manajemen doang, tapi kita boleh gabung sama prodi-prodi lain. Dan kebetulan waktu itu output dari si mata kuliah keberlanjutan itu atau pembangunan berkelanjutan itu adalah minta outputnya PKM VGK. Jadi secara spesifik. Jadi kita melanjutkan yang ada dan kebetulan idenya bisa dibuild, bisa dibangun dan juga bisa diteruskan untuk naik ke seleksi nasional itu. Oke. Dan teman-teman nih selain Kak Keiji aktif untuk berkegiatan di PKM, dia juga aktif berorganisasi dan juga aktif pada bidang kemasyarakatan. Dan aku tuh sedikit kepo-kepo nih sama Kak Keiji terkait kegiatan kemasyarakatannya itu. Ada, kalau nggak salah aku dengar ada namanya Dakauri itu di UPJ dan aku penasaran apa sih Kak Dakauri itu dan ngapain aja di Dakauri dan kenapa Kak Keiji mau ikut Dakauri? Oke, boleh Kak. Aku mungkin ikut Dakauri itu dari awal banget masuk kuliah. Jadi nyicilnya dari anggota terus aku naik jadi pengurus. Kemarin aku jadi pengawas sekarang jatuhnya. Nah, kalau Dakauri sendiri itu kan Dakauri kalau di sini kita tahu kepanjangannya dari Kami untuk Negeri. Jadi ini salah satu bentuk organisasi yang memang ada di UPJ yang isinya anak-anak mahasiswa aktif tentunya ya. Itu gerakannya banyak banget untuk peduli terhadap lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekitar, bahkan lingkungan alam juga gitu. Nggak terbatas semuanya, kita memang bisa mengerjakan banyak hal di situ tentang pengabdian masyarakat. Karena kan ya salah satu kita juga aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Betul banget, Tridharma Perguruan Tinggi ya kan. Oke, dan aku dengar di Dakaur itu ada namanya program Dambades. Terus kemarin tuh baru aja selesai Dambades ya Kak. Dan Kakak juga ikut dari awal sampai akhir ya. Aku mungkin boleh diceritain nih teman-teman di rumah penasaran apa sih Dambades itu dan itu kenapa sih kakak-kakak ngikutin harus melaksanakan kegiatan Dambades? Oke, jadi Dambades salah satu program yang diselenggarakan oleh pengurus atau teman-teman dari organisasi Dakauri itu sendiri. Jadi mereka adalah rencananya bangun desa gitu. Bangun desa itu spesifik ya teman-teman. Misalkan di desa tersebut yang butuh pembangunan adalah si pertaniannya atau mungkin wisatanya atau mungkin ternaknya atau mungkin si sekolahnya atau fasilitas lainnya. Jadi kita turut serta membantu masyarakat yang ada di desa atau lingkungan yang belum maju tadi gitu atau mungkin butuh pertolongan. Nah, kebetulan kemarin ada di daerah Bogor ya gitu. Bogor belum tinggi-tinggi banget gitu. Jadi jaraknya masih bisa ditempuh sama motor juga masih dekat juga. Kebetulan aku mendampingi itu kan dari total 8 hari aku bisa pulang pergi karena memang ada urusan, tapi aku hampir 70% ada di sana gitu. Aku ngebantu dan di sana adalah programnya pembangunan sekolah SD. Jadi adalah renovasi kelas-kelas yang ada di SD dan kebetulan kemarin baru aja selesai gitu dan dibangun itu kan secara berkelanjutan 8 hari ada total pembangunan terus kemudian juga menghancurkan itu kan lama ya gitu ya. Jadi dihancurin dulu
dulu, iya, dirobohin dulu, terus kemudian juga ditambal, terus kita ganti, kita cat ulang temboknya, kita tambal lagi. Nah itu jadi salah satu kontribusi dari Dambades atau dari Dakaur itu sendiri untuk lingkungan masyarakat. Tapi itu berarti langsung terjun ke masyarakat dan langsung mahasiswanya langsung gitu ya? Iya, langsung mahasiswa, dan kebetulan kemarin dikunjungi juga sama BKL gitu keren ya. banget, tepuk tangan dulu dong. BKL turut serta pastinya ya teman-teman. Jadi kalau dari BKL dan juga pembina pasti mereka bakal temenin kalian, bakal dikunjungin juga, dan hubungan itu kan bisa terjadi sustainability. Jadi berkelanjutan. Satu lagi, dan kita dari Dambades itu atau dari hasil Dambades atau dari Dakaur yang kita laksanakan itu kan bisa jadi potensial ternyata di desa itu setelah kita datangin ternyata ada yang bisa dibangun ya, ada yang bisa diteruskan untuk meningkatkan kualitas dari desa tersebut biar maju gitu. Oke, tapi itu tuh berarti mirip-mirip sama KKN gitu ya Kak? Iya, mirip-mirip lah. Cuma kalau KKN kan ada programnya 1-2 bulan, lama sekali gitu. Cuma kalau di sini kan kita ambil program singkat tapi kinerjanya juga bisa direalisasikan dan juga bisa diteruskan gitu. Jadi bisa berkelanjutan lah gitu. Oke, berarti aku mau nanya juga nih, kan kakak ini ikut Dakaur itu dari awal banget masuk sampai sekarang, bahkan udah jadi pengawas, sudah senior banget nih teman-teman. Oke, penasaran terkait apa sih yang udah kakak dapetin selama ikut di Dakaur itu Kak? Boleh ceritain? Oke, kalau Dakaur sendiri aku pasti punya teman-teman yang banyak ya, dan seru-seru. Pasti kalau kalian nginep di suatu tempat dan itu berhari-hari, kalian tahu bakal tahu habit teman-teman kalian yang kalau sehari-hari nggak ketemu tapi pas nginep atau kita pas di satu tempat berlama-lama itu, jadi kita tahu kalau misalkan ternyata tuh ada ya jiwa-jiwa menolong, terus kemudian ada caring satu sama lain, dan itu terasa banget bondingnya. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah dari si program tersebut, jadi secara langsung kita tuh bisa terjun mengaplikasikan apa yang udah kita pelajarin sebagai mahasiswa ke lingkungan sekitar. Jadi kita nggak hanya bantu sebagai pendidikan aja, tapi kita juga bantu secara realisasi gitu ya. Jadi apa yang bisa kita bantu, ada apa yang kita bisa bangun untuk memperjuangkan si desa-desa tersebut biar maju kayak gitu. Berarti banyak banget ya kalau yang didapetin dari Dakaur dan juga PKN tadi. Terus udah itu aku mau nanya terkait apa aja sih dukungan dari UPJ kepada kakak selama kakak ini aktif berkegiatan di kampus? Iya, pasti didukung penuh sama BKL ya. Jadi semua mahasiswa pasti didukung penuh sama BKL. Jadi nggak mandang bulu walaupun aku yang aktif ataupun yang teman-teman masih belum aktif. Tapi teman-teman bisa nyoba lebih aktif lagi karena kan program ini dibuka seluas-luasnya untuk seluruh mahasiswa. Jadi nggak hanya anak beasiswa, nggak hanya anak-anak tertentu, tapi teman-teman yang mungkin mau mencoba silahkan dicoba karena ini program terbuka buat semuanya kayak gitu. Oke, berarti itu nggak cuman sama Kak Keiji doang ya, semua juga terbuka luas untuk teman-teman mahasiswa yang mau daftar PKN juga. Oke, sebenarnya aku tuh mau tanya-tanya lagi, banyak pertanyaan yang aku mau tanya ke Kak Keiji, tapi ini sesuai briefing kayaknya waktunya udah gak cukup Kak. Yang belakang ada yang kayak gini tuh di belakang. Oke, thank you Keiji udah sempetin waktunya datang ke podcast kita, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video dari awal hingga akhir. Buat teman-teman yang mau nanya juga bisa langsung tanya di kolom komentar kita. Kalau misalnya kepo bisa langsung ke Instagram kita @upj_bintaro, dan terima kasih, see you on the next episode. Bye bye.